kita akan belajar membuat game third person shooter seperti ini dengan mudah, di mana kita akan memulai semua tutorial ini dari basic hingga jadi playable prototype yang bisa dimainkan dan sampai game jadi yang polis seperti ini. Nah, semua episode tutorial kusediakan di description. Begitu juga untuk link dan assets yang kalian butuhkan ada di description. Dan di versi lanjutannya kita akan belajar sampai membuat game third person shooter full jadi dan polis dan cantik seperti ini. Seru kan ya? Jadi kalau gitu mari kita mulai episodenya. Oke, pada episode kali ini kita mau masuk ke codingnya. Tapi sebelum kita masuk coding, kita mau optimize dulu karakter ini. Optimize? Maksudnya apa bang? Jadi karakter ini nggak cocok buat game. Kenapa kok nggak cocok? Di game, kalau kalian buka ini nih, di scene view, maksudnya di tab scene, window scene, wireframe draw mode ini, kalian klik. Nah, tuh. Kalian lihat betapa dense-nya sebuah polycount di karakter kita. Ini, kalian lihat nggak? Ini kayak banyak banget vertexnya, face-nya, garis-garisnya. Ini tuh rapi sih ya. Orang 3D suka ngelihatnya ya rapi ya, tapi ini orang game, maksudnya game developer nggak suka ngelihatnya karena ya ampun, ini tuh berat banget nanti. Ini betul-betul kayak bikin CPU bisa meledak, gampangannya kayak gitulah. Dan kita nggak suka untuk karakter yang sedense ini, setebel ini, maksudnya serame ini vertexnya gitu, polycountnya, trace-nya. Nah, kalau kita kembali ke shaded draw mode ini, nah, aku nggak mau. Nah, caranya gimana? Caranya kita mau nggak mau harus kompres karakter itu jadi lebih kecil dengan kita kurangin vertexnya. Tapi aku nggak akan ngajarin itu karena itu harusnya besok masuk ke course tutorial 3D atau sendiri itulah ya. Ini bukan game, itu lebih ke 3D. Tapi aku udah sediakan file, jadi kalian cek link di deskripsi, kalian download filenya. Oke, yang char gas max optimized, kalian download filenya. Kalau udah kalian download, sekarang kita mau import file itu. Cara importnya gampang aja ya, tinggal gini aja, kalian buka itu filenya masuk kemana gitu kan. Filenya udah kalian download toh. Nah, ini kan filenya kan, ya dia FBX kan. Nah tuh cuma 1 MB loh, 1 MB. 1 MB tuh, 1 MB. Kalau kalian mau bandingkan dengan karakter abang gas max kalian yang dari Mixamo, nih kita ke show in explorer, models, nih ya, abang gas max. 135 MB bos. Tuh 135 MB bos, 135 MB, gila nggak? Sedangkan karakter yang aku kasih itu cuma 1 MB. Nih 1 MB ini kalian tinggal drag and drop, ada drag and drop, udah kalian download dari link di deskripsi kan, tinggal kalian drag and drop, udah nih, udah masuk. Oke, sekarang kalau udah masuk gini tinggal kalian seperti biasa, tekstur kalian extract textures, and then kalian masukin aja ke folder model textures, select folder. Udah, nah ini udah jadi. Kalau udah jadi, sekarang tinggal char gas max optimize, coba kita bandingkan dulu. Masih sama. Tapi coba kita bandingkan ininya ya, kita ke sini. Oh ya, by the way, cara gede-gedein kayak gini tuh pencet shift space. Again, ini udah aku ajari di episode basic. Jadi link di deskripsi untuk semua episode basic, semua file yang kalian butuhkan, yang perlu kalian download. Shift space ya, shift space, nah gitu. Nah terus kalian coba ke sini nih, wireframe draw mode. Nah, tuh beda jauh nggak? Tuh, yang di sini dia cuma begini. Tuh, kayak minimalis banget kan? Sedangkan yang di sini dense banget ya. Gila nggak tuh? Gila nggak? Nah, ini. Nah, itu sebabnya mungkin kalau kalian 3D modeler, 3D artist mungkin nggak tahu sih aku, tapi mungkin kalian lebih suka yang dense gini ya, lebih detailed. Tapi kita game developer lebih suka yang begini. Karena ini lebih optimize buat game, lebih ringan. Jadi game tuh nggak berat-berat untuk ngerender karakter kalian gitu. Itu yang bagiannya nih. Itu udah, kita kembali lagi ke sini shaded draw mode. Udah, kalau udah sekarang kita tinggal ganti karakternya. Terus juga nih, char gas optimize kita juga ekstrak materialnya. Materialnya kita ekstrak ke folder texture saja. Jangan lupa ya. Nah, kalau kalian lihat materialnya cuma 1. Enak banget nggak tuh yang ku kasih? Bersih kan? Materialnya cuma 1. Nah, ini game, ini HP suka nih. Maksudnya mobile pun juga suka. PC apalagi, PC mah tambah suka, mobile suka gitu loh. HP masih kuat nih gitu. Mat gas max cuma 1. Bandingkan dengan model kita yang abang gas max dari Mixamo. Tuh materialnya 3. Material 3 teksturnya banyak banget lagi. Sedangkan punya kita char gas max optimize, materialnya cuma 1, mat gas max, teksturnya cuma 1 lagi. Tuh enak banget ya, teksturnya cuma 1. Ya.
Gitu ya. Oke. Kalau udah sih sekarang aku mau ini, oh ya jangan lupa sekarang gini aja, ini aku delete aja lagi semuanya, delete aja. Nggak apa-apa, third person controller sama kameranya delete aja. And then kita buat lagi yuk. Tapi sebelumnya, char gas max optimize, ini rig-nya kita bikin humanoid ya, jangan lupa ya. And then apply. Udah, selesai. Seperti biasa ya, rig humanoid, apply. And then kita ke infector. Basic locomotion, create basic controller. Nah, masukin yang karakter kita, yang char gas max optimized, and then create. Nah, udah jadi. Sekarang coba kita play. Nah, itu udah jadi ya. Tuh. Nah, ini lebih bagus nih. Jadi kalau kita lihat di sini, udah lebih bagus ya. Nah, ini. Jadi dia tuh, ya. Wireframe-nya di sini udah lebih bagus, udah lebih rapi nih. Shaded wireframe tuh, udah lebih rapi kan dia tuh. Tuh, gitu ya. Oke, sekarang kalau udah, jangan lupa, mungkin gini aja, di textures, matte gas max-nya ini yang dari yang baru itu ya, ini jangan lupa emission-nya kita nyalakan, kita bikin dia warna putih, ya otomatis karakter kita yang optimize jadi warna putih, terus ini kita masukin teksturnya kita masukin ke emission map. Nah, kenapa bang kok dimasukin? Nggak apa-apa, supaya aku lebih suka ngelihat karakternya terang. Again, kembali ke kalian lebih suka ngelihat karakternya gelap kayak gini, realistis gelap gini, atau terang gini. Nah, ini terang gini. Kalau aku lebih suka ngelihat karakternya terang. Kalau kalian suka gelap, silahkan. Kalau aku lebih suka terang begini. Biar lebih readable, lebih gampang dibaca aja gitu. Oke, udah jadi. Kalau udah jadi gini ya sudah sih. Ya sudah, gitu. Maksudnya ya sudah. Maksudnya ya udah, sekarang kita tinggal ubah aja ini. Gini aja, kita ke animation. Kalau kalian masih ingat, kita kalau nggak salah punya animation ya. Sebentar. Oke, kalau kalian masih ingat nih, kita kan masih punya animation ya, yang di asset and then animations yang idle aim ini. Nah gini, idle aim ini nampaknya idle aiming ini karena sehubungan aku mau menghapus yang abang gas max yang dari Mixamo beserta teksturnya dia yang nggak guna dan terlalu banyak menu-menuin project kebesaran kan. Karena berhubung aku mau menghapus mereka yang dari Mixamo, maka ini animationnya ini yang idle aiming ya. Ini kita ubah yuk. Jadi gini, ini idle aim ini kita delete dulu aja. Yang animation clip yang udah kita duplikat nih loh, yang udah kita duplikat ini, yang udah dikeluarkan kita delete dulu aja, nggak apa-apa. Idle aiming ini kita gini deh, kita rig-nya kita ubah dulu, copy from order avatarnya jangan dari abang gas max avatar karena ini nanti mau ku delete. Jadi dia dari char gas max optimize avatar yang baru, yang karakter kita sendiri yang udah optimize, oke? Dan aku apply ya. Oke, ini ada error begini ya. Oke, kalau ada error begini jangan khawatir, ini biasanya karena nggak cocok ininya animasi rig animasi sama rig karakter kita. Jadi dia lebih cocoknya memang dari abang gas max. Karena memang pada dasarnya dia memang dari abang gas max gitu kan animasinya kalau di Mixamo. Nih loh, kalau kalian masih ingat coba kita buka Mixamo lagi ya. Aduh, kepencet. Kita juga coba buka Mixamo. Ini di Mixamo ini. Tuh kalau kalian lihat kan kita kan ngambil animasinya kan dari ini toh abang gas max ini, dan di sini kita kan panggil animasi idle aim kan, cari animasi idle aim gini toh. Ya toh kalau kalian masih inget toh di episode sebelumnya tuh loh. Nah kan kita gini toh, terus kita download toh. Nah ini kan karakternya kan masih karakter si abang gas max. Nah kita mau ganti gitu loh. Soalnya kenapa? Soalnya gini, ini animasi idle aiming kalau aku mau ubah avatarnya ke avatar char gas maxku yang udah optimize, itu rusak. Nah itu sebabnya ini mau kita ganti, jadi jangan khawatir, ini kita delete aja. Karena aku mau ngedelete semua yang lama, yang abang gas max, aku nggak mau lagi pakai abang gas max, kebesaran filenya, 100 MB ngapain gue melihara 100 MB gitu loh. Ini karena animasinya juga dia kebetulan masih nyantol ke char gas max, aku delete dulu aja. Oke, sekarang aku delete semua yang ini, model, yang abang gas max aku delete, aku nggak mau yang gede-gede. Ini aku delete semua tekstur sama materialnya, ku sisakan yang cuma punya aku aja, yang char gas max optimize sama matte gas max ini. Udah gini ya. Ini matte gas max.
Oke, kalau udah, ini udah oke. Udah, sip. Kalau udah tinggal yang bersih. Ya udah, kalau tinggal udah yang bersih gini kan udah bersih kan. Nah, sekarang kita ke Mixamo, tapi di Mixamo ini kita upload karakter, Bos. Gitu, Bos. Jadi gitu ya, aku ajari ya. Di sini kita betul-betul belajar detail nih, fundamentalnya nih. Kenapa aku ajari sampai segininya, supaya besok kalian nggak bingung kalau ada apa-apa gitu loh. Upload karakter, and then select karakter, masukin karakter kalian yang siapa tadi namanya? Aduh, yang Gasmax optimize itu loh, masukin tadi mana karakternya? Dari mana tadi ya? Assets, and then models, and then char Gasmax optimize. Masukin karakternya, Bos. Kita tunggu sebentar, lagi diproses. Oke, kalau udah masuk karakternya begini, udah normal, ya udah kita next aja. Next aja. And then kita di sini, nah ini pilih yang animasi idle aiming lagi. Klik. Nah, udah sekarang karakter kita udah cocok dengan animasi idle aiming. Kalau udah, sekarang kita tinggal download. And then ini ya mau kasih with skin atau without skin terserah kalian ya, karena toh karakter kita juga udah kecil gitu. Jadi mau with skin pun nggak apa-apa. Tapi kalau saya sih ya udah with skin aja. Nggak apa-apa, udah gini, and then aku download. Kenapa Bang kok mau with skin Bang? Nggak apa-apa, karakter kita udah kecil, Bos. Udah nggak ratusan MB. Jadi udah no problem buat aku gitu. Idle aiming, and then aku save. Udah, tuh cuma 21 MB aja kok, nggak apa-apa. Nggak masalah sih kalau buat aku. Sekarang kita ke asset, and then ke animation. Nah, sekarang idle aiming kita baru kan tuh. Udah ada langsung karakternya. Kita ubah dulu animation type-nya jadi humanoid. Ya, and then apply. Nah, ini create from this model aja pun nggak apa-apa gitu. Atau mau kalian copy from other avatar, dan kemudian kalian masukin yang karakter Gasmax optimize, apply. Nggak apa-apa gitu, bisa. Enak toh? Enak kan? Gitu kan? Nah tuh, ini di animation tinggal kita buat, ini kan ada mixamo.com. Jadi mungkin gini aja, kalau kalian mau lebih ringan lagi atau lebih optimize lagi, ini kita delete. Ya, aku buka lagi Mixamo ya, bentar. Nah, ini yang idle aiming ini aku download, tapi aku downloadnya without skin. Tuh, kalau kalian mau betul-betul lebih optimized lagi, lebih ringan lagi gitu. Karena aku mau sedini mungkin ngajarin kalian tentang optimisasi. Supaya besok kalau kalian bikin game, setidaknya di mindset kalian udah ada pikiran tentang, oke, aku harus bikin gamenya ringan, optimize kecil tuh, cuma 400 KB tuh. Nah, enak kan? Kecil banget kan? Nah, ini suka nih, developer udah suka banget nih, engineer suka banget nih hal-hal yang pragmatis dan optimize gini. Oke, kalau udah idle aiming ini, ya dia nggak ada karena kita downloadnya without skin. Itu sebabnya di sini kita perlu bikin dia humanoid, and then bukan create from this model avatarnya, tapi copy dari apa karakter kita, char Gasmax optimized, and then apply. Udah, sekarang kita ke animationnya. Nah, animationnya kita buat dia loop time jelas centang. Ini back into pose centang, body orientation selalu ubah ke original. Nah, biar betul tuh rotasinya. Y centang karena dia hijau, XZ centang karena dia hijau. And then kita apply. Udah deh, nih jadi. Udah dah, rapi kan? Tinggal kita bikin, ini tinggal duplikat aja nih animasinya. Ctrl D, biar bisa kita rename. Sebetulnya cuma itu aja sih. Biar bisa kita rename jadi idle aiming gini. Udah. Kalau udah, idle aim kita ini, ya, yang kalau kalian masih ingat di assets, animation, di mana ya? Coba kita lihat karakter kita. Oh iya, karakter kita belum kita ganti ya. Dia masih pakai Invector Basic Locomotion ya, karena kan tadi barusan kita buat sesuatu yang baru. Nah, ini mungkin kita ganti dengan yang My Invector ini, yang kayak di episode sebelumnya. Yang My Invector kita buka, kita double klik. Nah, di sini di torso layer, di bagian idle aim, kalian masukkan dah yang tadi itu. Apa tadi namanya? Idle aiming ini ya. Nih, kalau kalian mau masukkan mixamo.com nggak apa-apa. Mixamo.com ini nanti dia nge-referring-nya ke animation clip idle aiming yang ada di dalam FBX langsung. Kalau aku sih mau masukin ke yang udah enak aja ya, yang udah kita keluarin, yang idle aiming ini. Nah, gini, udah. Kalau udah sekarang kalau kita coba play, masih normal sih, masih normal. Dan ini animatornya kalau torso layernya kita naikkan weight-nya. Tuh, dia jadi gitu. Tuh, udah normal ya, udah oke ya, oke. Mungkin, episode kali ini kita nggak jadi coding dulu. Episode selanjutnya baru kita coding. Episode kali ini mungkin aku ngasih kalian insight dan tutorial cara untuk optimisasi dan sejenisnya. Ini adalah beberapa game buatan mereka yang telah join versi lanjutan dan tergabung dalam grup.
Wah, senang ya bisa melihat kawan kita merealisasikan angan-angannya dalam game. Jadi, buat kamu yang tertarik juga, join versi lanjutan dan tergabung dalam grup supaya kita bisa saling bantu via chat atau Google Meet kalau ada kendala, maka cek link di description ya. Oke, selamat datang di episode coding. Sekarang kita akan mulai ngoding. Ngoding untuk apa, Bang? Lah, jangan lupa dong. Kemarin kan kita udah ngomong ya, kita membuat karakter ini bisa nge-aim dengan cara ini nanti third person kamera, ini komponen third person kamera berubah right offsetnya. Berubah jadi gimana? Ya ini right offset berubah jadi kayak gini. And then mungkin nanti ada kamera default distance-nya berkurang jadi gini mungkin. Right offset gini. Nah, jadi kayak gini tau nanti. Nah, kayak gini nih. Ya kan? Jadi kayak gini kan make sense kan kayak gini kan. Nah, kayak gini nanti. Terus tinggal di animatornya, animasinya ini torso layer weight-nya berubah jadi 1. Kayak gini. Nah, nanti jadi kayak gini. Nah, terus kan gini kan karakter kita masih bisa kayak gerak kayak gini ya. Jadi kita lihat ke arah sono tuh, kita lihat ke arah sono, tapi karakter kita masih bisa. Nah, ini kan ngelawak kan ini kan, nggak mungkin ada nge-aim bisa kayak gini kan. Nge-aim kan logikanya kemanapun kita melihat, karakter kita juga melihat ke arah itu gitu loh. Nah, kalau aku melihat ke sono ya karakterku ngeliat ke sono. Aku ngeliat ke sono, karakterku yang ngeliat ke sono. Nah, itu cara fixnya gimana? Cara fixnya gini. Di sini di third person controller, basic controller ini, di sini di controller kita ini ada third person controller toh. Nah, third person controller ini nanti berubah jadi only strafe. Nah, gini. Nah, tuh jadi kemanapun kita melihat harusnya logikanya karakter kita ikut melihat gitu. Tuh, only strafe gini ya tuh ya. Tuh, only strafe. Gitu ya. Oke, udah paham ya di sini ya gambarannya ya. Only strafe, udah paham ya gambarannya. Kalau udah paham, sip. Sekarang kita mau coba apply logika kayak gitu. Jadi pertama kita memang logikanya masih gini. Ya ini lupa torso layer dibikin weight-nya 1 dulu. 0 dulu maksudku. Oke, sekarang kita apply logika gitu lewat script. Again, buat kalian yang belum paham banget dengan script, terus belum paham banget apa itu coding, boleh cek link di deskripsi untuk episode basicnya. Di sini aku tetap akan ngajari basic, tapi maksudnya nggak sebasic kayak ini namanya variabel, ini namanya kelas, ini namanya function. Itu terlalu basic banget. Nah, yang terlalu basic, link di deskripsi ada episode basicnya. Di sini aku mau ngajarin basic yang udah masuk ke Unity aja. Jadi kita bikin klik kanan, and then create, and then folder, and then scripts. Terus di scripts ini kita bisa klik kanan, and then create, and then scripting, and then mono behavior script. Namain aja apa ya? Apa ya? I'm controller. Gini mungkin? I'm controller. Penulisannya kayak gitu ya. Camel case ya, kayak gini. Kok camel case? Pascal case ini namanya. Huruf awalannya kapital semua tuh, A sama C kapital, nggak pakai spasi. Udah, gitu ya. Oke, again sekali lagi ku ingatkan, buat kalian yang sama sekali nggak tahu. Oh ini namanya variable. Oh ini namanya function. Oh ini namanya kelas. Nggak tahu itu sama sekali. Tolong lihat dulu episode basic coding, literally coding dari nol di link di description, itu gratis. Oke, udah aku sediakan semua episode basic yang betul-betul literally dari nol bangetnya itu di description. Sekarang kita tetap akan belajar coding dari basic tapi buat basic Unity. Bukan basic ini variable, ini fungsi, ini kelas, bukan. Sekarang ini scriptnya bisa kok langsung kita taruh di sini nih, di controller kita. Di sini di controller kita ini, player kita ini toh. Nah, player kita ini mungkin ini kita ganti nama ya, mungkin kita ganti nama jadi player controller gini. And then ininya mungkin kita kasih spasi aja biar enak ya. Player spasi controller. And then ini kita namain adalah kamera controller. Udah gini, jadi kita punya game object player controller and then kamera controller. Enak toh? Di player controller ada third person controller, third person input, animator, bla bla bla. Di kamera controller ada third person kamera. Gitu. And then di player controller kita mau add komponen apa yang udah kita buat, aim controller. Oke, kita coba di sini cari aim controller. Nah, ini ada ya. Tuh, aim controller. Oke. Jadi kita membuka scriptnya dengan cara ini, scriptnya kalian double klik aja. Klik klik.
Ayo. Klik. Nah, again di sini aku pakai Visual Studio Code. Aku tahu buat kalian yang udah suka coding, pengalaman coding, kalian mungkin pakainya Visual Studio ya, beberapa dari kalian, karena benar ini ku besarin ya. Nah, ini kelihatan enak ya. Nah, mungkin beberapa kalian ada yang pakai Visual Studio. Itu karena kalian kan udah diajarin kan di episode basicku itu install Unity-nya pakai Visual Studio biar enak gitu kan. Nah, tenang aja, kalau kalian buat yang mau pakai Visual Studio Code Unity-nya, kalian juga bisa cek link di description untuk nginstal ini pakai Visual Studio Code gitu Unity-nya. Dan tetap jalan IntelliSense-nya. Maksudnya apa, Bang? Kayak gini. Kalau kalian sekarang tulis di sini misalnya transform tuh muncul autocomplete-nya. Kalau kalian tulis di sini misalnya rigid body, tuh muncul autocomplete-nya. Ini artinya udah jalan, udah works gitu ya IntelliSense-nya. Dan gitu dulu aja, aku nggak mau bahas lebih lanjut. Sekarang kita mau buat sebuah variabel dulu. Pertama kita mau bikin variabel untuk mendapatkan animator. Berarti kita bikin aja variabelnya public and then tipenya animator. Kok langsung bisa tahu animator, Bang? Lah iya toh. Ini loh, di player controller tuh kita mau mendapatkan ini loh komponen animator. Nah, ini tuh komponen animator. Kenapa, Bang, kok mau mendapatkan komponen animator? Ya karena kita mau animator ini, kita torso layernya mau kita naikkan weight-nya jadi 1. Masih ingat nggak? Masih ingat nggak apa efek dari weight torso layer kita naikkan jadi 1? Nah, itu jadi gitu. Gitu ya. Jadi di sini kita mau dapetin dulu komponen animator. Jadi kalau gitu di sini kita bikin public tipenya animator, nama variabelnya ya underscore jangan ya. Apa ya? Player animator gini aja mungkin. Biar nggak bingung ya, player animator. Udah. Nanti jadinya gimana, Bang? Nanti jadinya gini. Nah, ini di aim controller nanti muncul tuh. Nih, aim controller kita buka. Nah, muncul tuh player animator. Nah, ini bisa kita masukkan animator kita ke sini. Gitu. Paham ya? Udah, sekarang kita mau ke fungsi update. Nah, buat yang nggak tahu fungsi update itu apa, jadi pada dasarnya fungsi update tuh gini, private void update. Atau kalian tulis update aja gitu, void update gini aja, sama aja. Void update itu kayak fungsi nanti di sini tuh kayak kita akan manggil every frame. Jadi misalnya di sini aku coba ngelog ya, debug.log. Ini akan ke panggil tiap frame bos. Gitu ya. Kemudian kita coba lihat nih nanti hasilnya gimana nih. Ya. Again, ku ingatkan lagi kalau kalian bingung ini apa sih Bang Nicole ngelog kayak gini, itu artinya kalian belum paham basic coding. Kalau kalian nggak tahu apa itu variable, apa itu log, intinya apa itu void function gitu, cek link description untuk basic coding please, tolong ya. Udah aku sediakan semuanya soalnya dan gratis. Kalian sekarang buka konsol, pastikan konsol kalian nyala ya. Ini mati. Kalau kayak gini mati ya. Kalau nyala berarti ini terang gini. Nyala, kita play. Tuh. Nih, tuh, ini kepanggil tiap frame bos muncul terus tuh sampai 999 nih. Tuh, sampai 99 plus, tuh sampai scroll kita naik terus tuh. Tuh sampai scroll kita naik terus gitu ya. Fungsi update tuh logikanya gini, dia manggil terus-menerus setiap frame, setiap tick kayak setiap frame dia manggil itu terus gitu. Gitu ya. Mungkin buat kalian yang mungkin dari developer lain ini kayak sesuatu yang baru atau gimana mungkin gitu ya, kok lucu kok manggil terus-terusan ngapain gitu ya, karena dalam game ini kita hubungannya bermain dengan frame per second gitu. Kemudian selain ada fungsi update, ada juga yang namanya fungsi start. Fungsi start ku debug.log ini cuma dipanggil sekali dan seharusnya ini ada sebelum update. And then sekalian ku jelaskan lagi sekalian ya, biar langsung selesai kita. Void awake debug.log ini cuma dipanggil sekali juga, tapi ini sebelum start harusnya ada. Tuh, and then ada lagi void on enable sama void on disable sama void on destroy. Ini nggak usah kalian ikutin, nggak apa-apa, ini aku cuma mau ngasih tahu dulu aja. Jadi ini sebetulnya udah pretty explainable semua ya. Di on enable berarti adalah ini kepanggil ketika
game object ketika kita nyala gitu aja. Ketika kita nyala, ini kepanggil ketika kita mati, and then destroy. Ini kepanggil ketika kita hilang dari peredaran. Oke, kayak gini dulu aja ya. Jadi kita ini fungsi-fungsi bawaan Unity. Jadi kalau mungkin kalian di Python atau di apa kan ada fungsi main kan, void main atau void init atau apalah gitulah ya. Nah di Unity itu ada awake, on enable, on disable, on destroy, and then start, and then update. Nah fungsi yang pertama kali dipanggil itu awake, and then on enable, and then start, baru update, itu urutannya. Jadi kalau kita coba, harusnya kalian paham lah ya yang kuomongkan gitu. Jadi kalau kita coba, aku coba play. Oke, aku pause dulu sampai sini, aku pause dulu. Nih kita tengok ya. Kita lihat pertama kali kita scroll ke atas, pertama kali yang dipanggil apa? Nih, ini cuma dipanggil sekali juga, tapi ini sebelum start seharusnya. Ini dari mana nih? Ini dari mana? Oh, dari awake. Oke, berarti betul ya. Fungsi awake itu yang betul-betul pertama kali dipanggil, yaitu fungsi awake. Karena lognya muncul pertama kali nih. Ini cuma dipanggil sekali juga, tapi ini sebelum start harusnya ada. And then ini kepanggil ketika nyala. Betul ya? Berarti yang kedua dipanggil itu adalah fungsi on enable. Dan dia cuma terjadi sekali. Fungsi on enable. Oke. Kemudian yang ketiga apa? Ini cuma dipanggil sekali dan seharusnya ini ada sebelum update. Betul ya? Ini adalah apa? Kalau kita double klik start. Ini adalah fungsi start. Jadi start juga dipanggil sekali dan dia terjadi setelah on enable sama awake nih ya. Kalau kita lihat start itu terjadi setelah ini awake, ini on enable, ini start. Baru ini update. Ini update, ini kepanggil tiap frame boss, ini update. Gitu ya. Nih kalau aku double klik tuh dia update tuh. Nah, gitu ya. Jadi udah paham ya. Nah, jadi kayak gitu. Dan nih kalian tengok ya, kalian tengok kalau player controllerku ini ku matikan aim controllernya. Nah, kita lihat apa nanti log yang kepanggil di paling bawah. Tuh, update udah selesai, update udah berhenti. Terus muncul ini kepanggil ketika kita mati, gitu. And then kalau aku nyalakan lagi, and then aku pause dulu. Harusnya ada log. Ini kepanggil ketika kita nyala, harusnya ada log gitu. Nah ini kan, ini kepanggil ketika kita mati, ya. And then aku nyalakan toh tadi, kalau kalian masih ingat aku nyalakan toh. Tuh, ada lagi ini kepanggil ketika kita nyala. Nih, on enable kepanggil ketika kita nyala. And then waktu yang ini kepanggil ketika kita mati, ketika aku matikan ini loh, aku matikan aim controller ini, nih ya, tuh on disable, ini kepanggil ketika kita mati. Nah kalau on destroy itu ketika kayak gini bos, ketika ini coba player controller aku delete, bam, aku delete. Nah aku delete, apa yang terjadi? Tuh, ini ketika ini kepanggil ketika kita hilang dari peredaran. Jadi kalau kita betulkan tuh jatuhnya on destroy. Dan on disable juga dipanggil tuh ketika kita hilang dari peredaran karena kita literally disabled. Gitu ya. Nah, sebetulnya pada dasarnya itu sama aja. Kalau kita mau player controller ini kita matikan aja game objeknya, otomatis juga kepanggil on disable tuh. Ini kepanggil ketika kita mati. Gitulah ya. Nggak usah aku jelaskan lebih lanjut lagi. Kalian udah bisa nebak ya kalau ini ku nyalakan, berarti otomatis on enable kepanggil nih. Ini kepanggil ketika kita nyala. Betul kan? Nah, on enable kan? Oke ya. Oke, ini udah pretty explainable. Aku harus jelasin ini ke kalian supaya kalian tahu fungsi-fungsi bawaan Unity gitu ya. Kalau udah sekarang ini aku hapus. Again ini tujuanku cuma mau jelasin aja ke kalian. Udah? Kalau udah dihapus, sekarang aku mau buat logika gini. Kalau aku hold mouse kanan, maka aku akan ngeset animator weight-ku jadi 1, and then kalau aku lepas hold mouse kanan, aku akan ngeset animator weight-ku jadi 0. Ayo, jangan bingung lagi dong animator weight itu apa. Tadi lo yang udah kita praktekin berkali-kali. Udah ya, nggak usah aku tunjukin lagi ya. Apa mau aku tunjukin? Ini loh, kalau kalian masih ingat, nih loh. Ya, kalau aku play, kan di sini kan ada animator toh. Animator kita torso layer-nya nih loh, weight-nya nih loh. Kalau aku set 1 kan dia aim. Aku set 0 dia normal. Nah, aku mau kalau aku klik kanan, hold mouse kanan, maka dia kayak gini. Aku lepas hold mouse kanan maka dia kembali ke 0 gitu, aku mau gitu ya. Jadi di sini aku mau di fungsi update, void update. Kenapa bang kok di void update lah ya toh? Karena aku kan mau ngecek setiap saat kapan player hold mouse kanan, kapan player lepas mouse kanan. Jadi di sini aku mau tulis if
input.getMouseButton. Kemudian ini 1. Ini berarti artinya di sini ini player lagi hold mouse kanan. Jadi gini, if input.getMouseButton 1 itu artinya ketika kita sedang ngehold mouse 1. Mouse 1 itu mouse kanan. Jadi mouse itu ada 3. Mouse 0, mouse 1, sama mouse 2. Ada 3 toh? 0, 1, 2. 0 itu mouse kiri. 1 itu mouse kanan. 2 itu mouse tengah, middle mouse atau mouse scroll wheel itu loh. Kalau kalian klik mouse wheel kan bisa kalian klik toh. Mouse wheel kan bisa kalian klik kan, mouse wheel. Gitu. Jadi ini logikanya kalau aku if input.getMouseButton button 1, if input.getMouseButton 1 itu ngecek apakah aku lagi hold mouse kanan atau enggak. Nah, penasaran gimana cara membuktikannya? Cara membuktikannya gini aja. Ini kita nggak usah input, kita nggak usah if-ifan, tapi kita langsung gini aja. Di sini aku bikin header, and then ku tulis di sini debug. Ini kayak cuma, ini jangan kalian terlalu pikirkan ya. Ini kayak cuma buat rapi aja, biar rapi. Terus di sini public bool is, misalnya is I'm, misalnya gitu, is I'm, gitu ya. Kayak gini. And then di sini aku mau tulis is I'm sama dengan input.getMouseButton 1. Gini. Ini artinya kita ngeset variabel bool is I'm dengan input dari kalau kita hold mouse kanan. Gitu. Jadi kalau kita lihat nih, kita save and then kita save Ctrl S and then kita coba lihat hasilnya. Kita coba play. Ini ya, kalian lihat nih di I'm controller ada is I'm toh. Nah, ini kan debug kan ya. Sesuai yang tadi kita bikin header ya. Ini kayak cuma buat title aja. Kayak cuma buat biar rapi aja. Oke, ini debug is I'm. Kalau aku hold mouse kanan, tuh kalian lihat is I'm-nya jadi apa? Jadi centang ya, jadi true. Kalau aku lepas, tuh jadi false. Udah jadi kan? Tuh, kalau lihat nih loh is I'm, false kan dia, masih belum kecentang. Kalau aku hold mouse kanan, tuh jadi centang, aku lepas, jadi false. Oke? Kita udah punya sistemnya, sekarang tinggal kita buat gini. Di sini, kita tinggal mau cek if is I'm sama dengan true. Sebetulnya kalian mau tulis if is I'm sama dengan true. Kayak gini ya. Atau kalian mau tulis if is I'm aja, gini tuh sama aja. Tapi mungkin for the sake of ngajarin yang para pemula, aku mau tulis if is I'm sama dengan true supaya lebih enak dibaca. Kalau is I'm-nya itu true, maksudnya kalau is I'm-nya itu kecentang, ya. Tadi kan kita udah lihat is I'm kecentang, maka kita mau ngeset apa? Kita mau ngeset animator kita, apa tadi nama animator kita? Player animator ya. Oke, kita mau ngeset player animator kita. Nah, jadi aku nggak sorry ya, tahu nggak ini kenapa ada kurung kurawal? Ya memang gitu ya, kalau kalian yang baru belajar coding. Again, kalau kalian masih bingung kok tiba-tiba ada kurung kurawal, ada if, kemudian ada sama dengan, ini apa bang? Cek dulu episode link description. Kemudian player animator kita mau set ada nggak, tulis di sini aja, tulis weight aja. Nah, ini ada nih, set layer weight. Nah, enak banget kan? Udah ada nih loh fungsinya. Player animator dot set layer weight. Nah, set layer weight ini, nah ini set layer weight ini kita masukin indeksnya. Jadi dia kan butuh parameter nih, kalau kita hover nih ya, kita hover tuh dia butuh parameter int, yaitu layer indeksnya. Nih loh, kalian lihat nih. Animator.setLayerWeight, int layer index sama float weight-nya. Jadi parameter di kiri itu dia butuh tahu ini layer index berapa yang mau kamu set, kemudian weight-nya berapa. Nah, kita mau ngeset ke layer index 1 dengan weight 1. Nah, ini maksudnya gimana, Bang? Jadi kalau kalian lihat di sini, bentar, loading bentar ya. Kalau kalian lihat torso layer itu merupakan layer index 1. Jadi kalau ini harusnya nggak usah aku jelaskan ya, tapi ini udah basic sih, kalian pasti juga udah tahu. Jadi di programming atau coding, kita nyebut angka itu bukan dari 1 tapi dari 0. Jadi ini index 0, base layer itu index 0, and then torso layer itu index 1. Nah kan aku kan mau ngeset torso layer nih, berarti torso layer kan index 1. Kalau index 0 mah base layer, torso layer baru index 1. Nah aku mau ngeset weight-nya dengan 1. Itu sebabnya di sini aku tulisnya set layer weight, int layer indexnya adalah layer 1, ya toh. And then float weight-nya ya kita set jadi 1. Udah gini. Udah. Kalau udah jadi gini tinggal kita sekarang bikin else-nya. Else itu kayak oke, kalau semisal is I'm true, berarti else ini logikanya ketika is I'm false.
Ini udah episode basic coding, tapi nggak apa-apa. Aku kadang-kadang kayak kasihan aja gitu loh kalau ada yang ketinggalan. Jadi di sini kita set sama aja player animator dot set layer weight. Di sini berarti indeks 1 kita set weight-nya dengan berapa? 0. Gitu ya. Karena kan nih kalau kalian lihat parameternya yang kiri itu layer index, yang kanan float weight. Gitu ya. Oke. Jadi kalau kita aim, maka kita set layer weight-nya 1. Kalau kita nggak aim, ya kan else, nggak aim toh, maka kita set layer weight-nya 0. Gitu ya. Oke ya. Oke. Kalau kalian baca ini aja masih bingung, fix. Jangan ngeyel lagi, tolong tonton episode basic coding di link description. Udah aku sediakan banyak, komplit. Thank you. Kita lanjut. Oke. Sekarang kita coba play, kita coba ke player controller. Udah ya, nggak ada yang kosong ya. Pastikan ini udah keisi dengan animator player controller kita. Kita coba play. Let's see. Tuh, bisa ya? Tuh, aku hold mouse kanan. Nah, tuh dia tuh langsung nge-aim gini. Aku lepas. Nah, tuh udah bisa ya, tuh. Oke, kalau udah bisa gini, sekarang kita tinggal membuat kameranya. Jadi kalau kalian masih ingat logikanya adalah di kamera controller, kita mau bikin third person kamera ini, right offsetnya ke kanan dulu gini lah. Ya, at least ke kanan sampai 0,5 dah. Kayak gini lah. Kayak gini ya, mungkin kayak gini ya. Kayak gini, kita mau buat gini dulu aja udah. Kita mau buat right offsetnya jadi 0,5. Gimana caranya? Caranya, kalau semisal kalian udah lihat patternnya ya, kalian udah lihat polanya. Kalau semisal gua mau ngubah animator weight, aku butuh referensi ke player animator, tipenya animator. Ya kan, supaya nanti di player controller muncul player animator beginian yang bisa aku masukkan animator komponen ke sini. Berarti logikanya kalau aku mau dapetin, mau ngubah-ngubah value right offset, aku butuh masukin v third person kamera ke ini dong, ke scriptku dong. Ya nggak? Make sense nggak? Aku perlu masukin v third person kamera ini ke aim controller dong, karena di v third person kamera inilah dia yang punya variable right offset yang mau kita ubah-ubah. Nah itu sebabnya di sini berarti kita bisa bikin variabel public v. Nah itu v third person kamera tuh udah ada tuh. V third person kamera ya namain aja di sini player kamera. Gini. Oke, coba kita tes ya, bisa nggak? Apakah tebakanku benar? Kita coba lihat. Wah, benar nih. Player kamera berarti kita masukin third person kamera. Kalian bisa lewat sini aja langsung tuh, dia ke kamera controller. Jadi dia langsung mengarah ke kamera controller, betul, karena kamera controller lah yang punya v third person kamera. Gitu. Atau kalian bisa drag and drop kamera controller ke sini. Gitu, sama aja. Yang penting dia referring-nya kan ke v third person kamera. Gitu ye. Oke ye. Asik. Sekarang kalau udah kita mau lihat di sini di third person kamera apa sih variabel yang mau dirubah? Right offset. Oke, namanya apa nih? Right offset. Oke, sekarang kita coba ubah. Berarti kalau is I'm true, aku mau set, coba ya, player kamera dot right offset. Nah ini ada nih, right offset mau kita set jadi berapa? Kalau semisal mungkin kita bikin variabel aja. Jadi gini, ini aku bikin header, and then ini references, and then aku bikin header lagi di sini. Ini data mungkin atau stats saja. Settings saja, betul-betul settings. Nah di sini kita bisa bikin public float. Ya, aku nggak akan jelasin lagi float itu apa, ini udah di episode basic coding. Float itu adalah bilangan desimal. Aku jelasin lagi ujung-ujungnya, sorry ya. Jadi float itu bilangan desimal. Float itu bilangan yang bisa koma. Maksudnya kayak public float misalnya I'm offset. Sama kita bikin public float normal offset. Gini ya. Normal offset kita set 0f ya. Kalau float itu belakangnya harus kita kasih f. Tapi kalau I'm offset kita set 0.5f gini. Nah, float itu bilangan yang bisa kita kasih desimal gini. Kalau int itu bilangan bulat. int itu bilangan bulat. int misalnya kayak gini. int itu integer, itu bilangan bulat. Jadi dia nggak bisa desimal. Dia bisanya cuma ya bilangan bulat. Kayak 1, 2, 3, 4, 5, minus 5 gitu ya. Oke, again ini aku mau pakai float. Nah gini, oke, I'm offset float, udah pakai f ya float belakangnya, dan bukan koma ya tapi titik. Di coding titik bukan koma desimalnya, oke. Kalau udah di sini, ketika kita aim maka right offsetnya berubah jadi I'm offset,
And then ketika kita nggak aim, berarti offsetnya berubah jadi normal offset. Gini ya, make sense kan? Ketika aim, maka ya ke aim offset. Ketika nggak aim, maka ya ke normal offset. Jadi kalau kita coba play, kita coba di player controller, tengok nih, udah masuk ya, udah nggak ada yang kosong, oke. Udah nih, udah kita bisa set. Oke, kita coba klik kanan. Nah, tuh. Tuh, kita lihat di kamera controllernya nih, berubah nih. Ini right offset 0, kita aim, tuh dia jadi 0,5. Aku lepas, nih jadi 0, kita aim, jadi 0,5. Gitu ya. Oke, kalau udah begini sekarang tinggal apa? Ya, udah bisa ketebak lah ya. Tinggal, mana nih? Default distance. Nah, ini default distance. Default distance-nya mau aku buat jadi berapa ya enaknya? 1 mungkin? Kayak gini ya, 1 gini ya. Atau kurang dekat. Mungkin titik 75 mungkin, sedekat ini mungkin. Kayak gini, titik 75. Ya, kayak gini aja ya. Titik 75 dan mungkin right offset-nya agak ke kanan dikit. Jadi kalau gitu logikanya. Nah, sejauh ini seru kan belajar bikin gamenya? Sudah banyak hal yang kalian pelajari dalam pembuatan game. Dan di versi lanjutannya, kita akan membuat sesuatu yang lebih seru lagi. Seperti AI Enemy System, Customizable Weapon System, Flexible Aim System, dan masih banyak lagi keseruan yang akan kita pelajari dengan mudah di versi lanjutannya. Jadi tetap semangat ya, kalian sudah sejauh ini dan itu bagus. Sayang kalau kalian berhenti di sini. Jadi yuk lanjut lagi belajarnya. Ya. Default distance-nya 2,5. Ingat-ingat, yang normal default distance-nya 2,5. Terus yang aim nanti titik 75 gini, and then right offset-nya mungkin nanti jadi titik 6 aja deh. Gitu ya. Oke, ingat-ingat yang normalnya default distance 2,5 ya. Jadi kita bikin lagi yuk. Di sini variabel public float normal distance. Berapa tadi? 2,5 ya kalau kalian masih ingat. And then public float aim distance. Aim distance ini mau ku set jadi berapa ya? 0,75f. Udah gini. Kalau udah sekarang tinggal kita buat lagi di sini. Berarti player kamera dot apa namanya? Default distance. Betul. Default distance-nya waktu kita nge-aim berarti adalah aim distance. And then ketika else berarti player kamera dot default distance-nya adalah normal distance. Gitu ya. Udah ya, nih ya. Kan kita mau mengubah default distance kan. Makanya kita tulis di sini player kamera dot default distance sama dengan ya kalau kita aim ya aim distance, kalau kita normal ya normal distance. Gitu ya, nih ya, player kamera default distance normal distance. Udah. Sekarang kita coba cek. Kalau nggak salah tadi aim offsetnya jangan 0,5 deh, tapi 0,6 aja deh. 0,6, ini betul. Coba kita play. Kita aim, nah itu ya. Nah itu udah pas tuh. Oke, mungkin kurang ke kanan ya kalau gitu aim offsetnya 0,75. Coba play. Oke, nah ini lebih enak nih, udah ke kanan banget nih. Nah ini udah enak banget nih. Udah Resident Evil banget nih. Resident Evil segini nggak sih? Ya intinya intinya terserah kalian lah ya. Kalau aku sih lebih suka kayak gini. Jadi tengahnya lebar gitu. Oke, kalau udah begini, oke berarti ini aim offsetnya berapa? Titik 75 ya. Oke, sip. Kalau udah begini, sekarang kita tinggal buat gimana caranya player biar bisa lihat sono terus. Maksudnya gini, ini kan kita kan punya kamera. Maksudnya gini, kita coba aim deh. Nah, aim. Tapi kalian tengok nih, playerku masih bisa kayak gini. Kameraku lihat ke sono. Misalnya aku aim lihat ke sono. Lu ngapain masih lihat ke belakang? Lihat ke sono. Harusnya otomatis kan? Masa ini aku masih bisa kayak gini? Masih bisa ke WASD. Aku lihat ke sono misalnya, aku lihat ke sono. Lu ngapain ngeliatin gua? Harusnya lu ngeliat ke sono gitu loh. Nah, ini kita mau memperbaiki ini dulu. Caranya gimana? Nah, caranya logikanya gini. Jadi kita kemanapun kamera melihat, logikanya kan player juga harus melihat ke arah kamera itu kan. Nah, caranya gini. Caranya aku gambarin lewat pen ya. Caranya gini. Anggap ini player ya, ini adalah sudut pandang player dari atas. Oke, ini sudut pandang player dari atas. Ini kita kayak ngelihat top down gitu. And then ini ada kamera. Anggap kamera gimana ya? Kamera kayak gini dah. Nah, kayak gini. Nah, kalau kamera ngelihat ke sana, aku mau player juga ngelihat ke sana. Nah, caranya gimana? Kalau semisal kamera ngelihatnya ke sana, aku juga mau player ngelihatnya ke sana.
Nah, caranya gimana biar otomatis? Caranya gini. Caranya di kamera, katakanlah ini kamera. Kamera kan kamera yang ngeliat ke sana. Nah, di sini kita perlu bikin sebuah objek baru. Kayak katakanlah begini, objek baru begini. Nah, nanti kita mau bikin player itu untuk selalu, player, gua nggak mau tahu, lu harus ngeliatin objek baru ini terus. Ya, gua nggak mau tahu player, lu harus ngeliatin objek baru ini terus. Jadi logikanya, katakanlah kamera udah berpindah. Katakanlah kamera sekarang udah ngelihatnya ke arah sana. Ya, ke arah sana, ke arah sini. Maka kan otomatis objek barunya kan otomatis juga di sini nih. Ya kan, karena dia kan ngikutin kamera terus. Nah, otomatis player juga harus melihat ke arah sini. Dan otomatis sinkron kan, kemana arah kamera melihat, ke situ player juga melihat. Karena player ngeliatin objek ini, yang mana objek ini selalu di ujung kamera. Jadi sinkron kan, gitu ya. Nah, itu cara apply-nya gimana? Caranya gini. Buat kalian yang belum tahu tentang parenting child gitu-gitu, bukan parenting, bukan dalam artian buat kalian yang belum pernah jadi orang tua, bukan. Maksudku lebih kayak gini. Nih, ku tunjukin singkat dulu. Ini ada cube, and then di dalam cube ini aku bikin 3D object sphere, and then sphere ini ku taruh di atas. Nih, kalian bisa bayangin nggak? Cube ini, kalau ku rotate, tuh, sphere-nya ikut kayak kayak gimana ya? Cube ini karena dia punya child sphere, ya, kalau cube ini ku rotate, maka sphere-nya kayak mengikutin relatif gitu, posisi sphere-nya kayak relatif. Paham nggak maksudnya kayak gini? Kayak pivoting gitu loh dia. Paham ya? Nah, buat kalian yang belum paham, please tonton episode Basic Unity. Ini masuknya ke Basic Unity, bukan Basic Coding. Di link deskripsi udah aku sediakan juga episode Basic Unity gratis. Tolong tonton ya. Kalau kalian nggak tahu apa itu maksudnya parent sama child, tolong tonton itu. Jadi, kita nanti mau membuat logikanya adalah di kamera kita, mana ini kamera kita? Nah, ini di kamera kita ini nanti kita membuat, kita punya child, klik kanan, 3D object, and then sphere aja. Ini mungkin jangan kita namain sphere ya, tapi kita namain aja aim target. Ini ku hapus sphere collider-nya, kita nggak perlu collider. Collider tuh kayak hitbox, gampangannya gitu dulu for now. Jadi kita nggak perlu hitbox atau collider, kita remove, klik kanan, remove. And then materialnya, kalau kita lihat nih, pencet F untuk fokus. Ini materialnya kita bisa hapus aja, backspace, klik ini and then backspace. Nah, jadi ping dia. And then aim targetnya ini ku majukin dia di Z-nya aja. Jadi buat kalian yang nggak tahu, Unity itu sumbu maju, itu Z warna biru. Sumbu atas bawah itu Y warna hijau. Sumbu kanan kiri itu X warna merah. Ini ada di Basic Unity. Jadi kalian coba cek link di bawah untuk episode Basic Unity. Kalau kalian nggak paham yang ku omongin. Jadi aim target ini mau ku buat Z-nya dia 10. Udah. Jadi sekarang aim target di sono dan dia merupakan child dari kamera toh. Jadi kalau aku play, tuh ya, tuh kalian lihat tuh. Kemanapun kameraku mengarah, tuh kemanapun kameraku mengarah, dia aim targetnya juga ngikutin noh. Tuh ya, kemanapun kameraku mengarah, aim targetnya juga literally di arah kameranya itu toh. Tuh ya toh. Nah, oke, kalau kita udah punya sistem begini, tinggal kita bikin player kita look at ke sono. Gampang kan? Tinggal kita bikin player kita look at ke sono, ke aim target ini, udah gitu. Jadi di sini, di aim controller kita perlu bikin referensi ke public transform aim target. Kok transform? Kenapa bang? Karena kita mau mendapatkan posisinya aim target. Gini loh. Kan kita kan mau bikin player kita look at ke sono nih. Ini kan player. Kita mau bikin player kita itu look at ke sini. Berarti kan artinya kita harus perlu tahu posisi aim targetnya. Karena ini vektor, bos. Ini vektor. Kalau kita mau membuat, kita tahu direction, kita mau tahu sebuah vektor arah atau vektor direction dari titik ini ke titik ini, maka kita perlu tahu posisi ini, ya, objek ini sama posisi objek ini. Gitu loh. Paham? Kuulangin ya, mungkin kita sedikit belajar vektor di sini. Kita punya 2 titik. Ya, kita punya 2 titik. Kalau aku mau tahu arah, ya paham ya, arah kayak gini, arah ya vektor kan arah kan. Kalau aku mau tahu vektor atau arah dari titik ini, dari sini supaya dia tahu arah ke sini itu gimana, maka artinya aku perlu tahu posisi ini sama posisi ini, and then ku kurangin posisi
ini, posisi yang ini kukurangin dengan posisi yang ini. Sehingga nanti akan terbentuk sebuah arah gini. Gitu ya, akan terbentuk sebuah arah gini. Gitu ya. Inilah vektor. Jadi posisi destinasi kita kurang dengan posisi origin. Maka akan terbentuk sebuah arah direksi vektor. Gitu ya. Jadi logikanya ini sebabnya aku kasih transform tipenya supaya aim target kan aku butuh posisinya. Nah, yang nyimpan posisi aim target itu adalah transform bos. Cuma transform sajalah yang menyimpan position. Tuh. Position. Position. Cuma transform sajalah yang punya data posisi tuh. Nih, posisi. Kayak tanya teman aja ya. Posisi. Gitulah ya. Itu sebabnya di sini aku masukinnya transform, tipenya transform, dan jadi karena transform yang punya position, aku bisa mengakses posisi dari transform itu. Jadi kita ke player, and then di sini aim target kita bisa masukin aim targetnya sih. Nah, gini. Udah. Sekarang tinggal kita dapatkan directionnya. Jadi kita di sini, ini mungkin kita bisa bikin fungsi untuk fungsi baru aja ya. Kita bikin fungsi kita sendiri, namain aja fungsi kita adalah look at target atau look at aja. Apa ya look at target? Ya look at target. Look at target di sini kita kasih parameter transform. Alah nggak usah lah. Langsung aja look at aim target kayak gini. Udah, kita bikin sesimpel aja, nggak usah. Untuk saat ini coding nggak usah clean-cleanan dulu, nggak usah mikirin coding bersih, coding rapi, nggak usah. Yang penting jadi dulu aja. Kiss dulu. Keep it simple stupid dulu, oke? Jadi look at aim target di sini caranya gimana? Kita mau dapetin dulu directionnya. Kenapa? Ya. Gimana lu mau tahu? Lu harus ngelihat ke sono. Kalau kamu nggak tahu direksinya ke arah mana, kamu harus ngelihat. Maksudnya gini loh. Gimana caranya supaya player ini bisa tahu? Aku harus rotate ke sini. Aku harus rotate ke sini. Oh, kamera menghadap ke sini. Kamera menghadap ke sini. Gimana caranya player bisa tahu begituan kalau dia belum tahu direksinya dulu? Nah, itu sebabnya kita perlu tahu direction dulu. Cara mencari direction ya adalah ya kita cari dulu directionnya dengan mengurangi posisi destinasi, kurangin posisi origin. Nanti akan ketemu direction. Jadi berarti kita perlu bikin sebuah variabel dulu, variabel vector tree untuk menyimpan look directionnya gitu ya. Look direction itu sama dengan berarti kita perlu dapetin posisi destinasi kita. Yang mana posisi destinasi itu adalah aim target toh. Make sense ya, nggak usah aku jelasin lebih detail lagi ya. Jadi kita perlu kurangin aim target dot position. Kita kurangin dengan apa? Ya posisi diri kita sendiri dong bosku, yaitu transform dot position. Gini, oke? Udah, sekarang kita udah punya yang namanya look direction. Oke, sekarang kita mau memastikan look direction ini dinormalized. Look direction sama dengan look direction dot normalized kayak gini. Kenapa bang kok look directionnya dinormalized? Jadi pertama kita ambil dulu direksinya. Itu seperti kita kayak gini. Ini aku bikin lagi yang baru biar enak dilihat. Kita punya 2 titik. And then ketika kita cuma ngurangin aja, ketika kita cuma look direction sama dengan aim target posisi, ya kan? Destinasi, posisi destinasi dikurangin transform.position itu kayak diri kita sendiri. Transform.position itu kayak posisiku sendiri. Posisi game object ini sendiri. Jadi artinya kalau aim target sebagai destinasi dan diriku sendiri sebagai origin dikurangin, nanti kan hasilnya look direction, vector tree look direction. Buat yang nggak tahu, vector tree itu nilai x, y, z. Ya, posisi kita kan x, y, z. Nah, itu nanti tuh hasilnya cuma kayak gini. Nah, garis begini. Gitu, dengan arah kayak gini. Dengan arah menuju ke destinasi. Ini yang merah destinasi ya, gitu. Jadi kalau kita kurangin posisi destinasi dengan posisi origin, itu nanti hasilnya kayak garis begini. Literally garis dari origin ke destinasi dengan arah ke destinasi gini. Nah, terus di sini kan kita ngomongin look direction-nya kita normalize, gini kan? Look direction-nya kita normalize. Nah, maksudnya normalize ini apa, Bang? Nah, maksudnya normalize tuh gini. Gua nggak butuh garis panjang ini, bos. Gua nggak butuh. Gua cuma butuh arah aja udah. Itu sebabnya di normalize. Itu artinya kita cuma mau kayak gini. Udah, gini aja.
Yang penting arahnya ke sono toh. Yang penting tuh arahnya kita ngelihat ke sini toh. Ya udah, makanya ya udah gue cuma butuh gini aja. Gitu loh, gue cuma butuh garis panjang satu aja. Ini garis panjang satu. Gitu, satu. Ini satuan, satu-satuan. Cuma sepanjang satu aja udah. Gue nggak butuh garis ini literalis panjangnya sampai segini. Nggak butuh. Gue cuma butuh garis ini cuma sepanjang satu aja udah. Tapi yang penting gue tahu, oh arahnya ke sono. Arahnya ngelihat ini gitu. Nah, itulah fungsi dari kita ngenormalized. Oke? Kalau udah, sekarang tinggal kita mau membuat transform kita sendiri melihat ke arah situ. Caranya gimana? Caranya berarti logikanya kita harus ubah rotationnya. Kenapa bang kok rotation? Lah ya toh. Loh, gini, logika kamu ngelihat tuh gimana? Ini kan ada player. Logika kamu ngelihat kan, kamu kan memain-mainkan rotasi toh nih. Rotation, transform rotationmu. Kamu main-mainkan Y-nya toh tuh. Y-nya yang kamu main-mainkan. Kamu mau melihat ke arah mana gitu kan? Ya toh tuh Y-nya. Kalau mau melihat ke atas bawah berarti X-nya. Ya toh tuh X-nya. Tuh. Lah ya toh. Nah itu sebabnya rotation yang kita mainkan kalau kita mau melihat ke arah mana. Nah jadi artinya di sini kita mau transform dot rotation sama dengan, nah caranya gini, cara kita mengconvert supaya rotasi kita itu adalah melihat ke arah, supaya rotasi kita itu literally sesuai dengan look direction, itu caranya di sini kita bisa tulis quaternion dot look rotation, terus kita masukin di sini look directionnya. Udah kayak gini. Jadi kita dapetin dulu look directionnya, ya artinya kita dapetin dulu garis panjangnya, nih. Terus kalau udah kita normalize look directionnya supaya kita nggak perlu garis panjang tapi kita cuma perlu beginian. Ketika kita udah punya look directionnya, maksudnya udah punya look direction yang proper, ya toh, kayak ini loh garis beginian yang proper udah beres. Tinggal kita buat karakter kita untuk rotasinya itu adalah melihat ke arah look direction, yaitu melihat ke arah sono, gitu. Dan rumusnya ini perlu kalian ingat-ingat, rumusnya adalah ini. Quaternion.look rotation, terus kalian masukkan look direction-nya. Jadi, transform.rotation sama dengan quaternion.look rotation, masukkan look direction-nya. Perlu kalian ingat-ingat ya. Oke, gitu ya. Pastikan quaternion ini kalau kalian hover, dia adalah Unity Engine.quaternion. Gitu ya. Perlu kalian ingat-ingat ini aja, yang perlu kalian ingat-ingat sebagai rumus. Gitu ya. Transform.rotation sama dengan quaternion.look rotation, make sense kan? Look rotation ke arah look direction. Udah, kalau udah tinggal look aim target kita panggil di sini. Kita panggil di if aim. Jadi di sini kita panggil look aim target. Look at aim target. Jadi ketika is aim true, maka kita mau look at aim target. Jadi kalau kita coba play, sorry batuk dikit. Kita coba ya, udah kita masukkan, aim target udah masuk, semua udah ada isinya, oke. Let's see. Aim, nah itu ya, tuh kita bisa ngelihat aimnya tuh. Tuh, karakter kita bisa ngelihat aimnya tuh. Tuh. Tapi cuma ini masih ada kayak masalah gimana ini bang? Kok kayak ada masalah kamera-kamera gimana ini bang? Nah, tuh kita ini perlu sedikit perbaikan memang. Tuh kita udah bisa lihat tuh. Tapi kayak, lah ini, aduh ini gimana ini bang kok kayak gini? Kita memang udah bisa lihat, tapi memang kita ada masalah gini. Nah itu ya, tuh bahkan, nah tuh masih ada masalah begini. Nah ini untuk memperbaikinya adalah kita mau clamp, lebih tepatnya kita mau batasin rotasinya. Tuh kalau kalian lihat player controller, nih ya kalau kalian lihat player controller, nih player controller, kalian lihat rotasinya yang berubah, nanti X juga berubah. Kalau kalian tahu rotasi X itu rotasi yang buat kayak gini. Nah tuh, ini rotasi X nih kayak gini. Nah, rotasi X-nya berubah. Nah, sedangkan kalau kita aim, tuh rotasi X-nya juga berubah. Nah, kita nggak mau aim rotasi X bisa berubah. Kita cuma mau rotasi Y-nya aja yang berubah kalau aim. Oke? Rotasi X mau kita bikin 0. Aku nggak mau rotasi X bisa berubah gini. Aku mau cuma rotasi Y-nya aja yang berubah. Oke? Jadi kalau gitu caranya, di sini, ya, transform rotation kan dia kan look at gini. Nah, mungkin gini aja, supaya lebih enak kita tinggal gini aja sih biar gampang. Ini look direction dot y kita buat 0. Kita buat 0f. Udah kayak gini aja. Ini cara tergampangnya. Jadi look direction dot y maksudnya supaya ini ngomong supaya arahnya itu nggak ke atas. Maksudnya gini. Kan kita kan katakanlah kita undo ya. Kita bikin ini player kita di bawah. Sebentar. Ini player kita di bawah. Nah, aim targetnya itu ada di atas. Gini.
otomatis kan kalau semisal look direction, otomatis kan look directionnya jadi gini toh. Nah, jadi gini toh. Nah, jadi gini toh. Nah, kalau kita buat di sini look direction dot y sama dengan 0, itu artinya kayak kita ngomong, oh ya udah, lu di atas sono. Ya udah, gua nggak peduli, yang penting gua tetap ngelihat ke arah sono aja. Gua tetap ngelihat ke arah lu, tapi aku nggak mau dangak itu kayak aku nggak mau menganga ke atas, nggak mau. Tapi tenang aja, aku tetap ngelihat ke arahmu kok. Jadi aku tetap ngelihat ke arahmu, tapi aku cuma nggak ke atas aja gitu. Jadi kalau kamu misalnya bukan di sini ya, kalau kamu misalnya ada di sini, jadi ini ku hapus. Aduh, kurang gede ya. Nah ini, kalau kamu misalnya di sini kalau kamu ada di kiri, ya udah, gue tetap akan ngelihat ke arah lo, tapi gue nggak akan menganga, gue akan kayak gini, gitu. Yang penting gue tetap melihat ke arah lo gitu ya, tegak lurus ya, gitu. Paham ya, gitu. Itu logikanya ketika kita menambahkan look direction.y sama dengan 0. Jadi kalau kita coba play sekarang, let's see, coba, tuh aku tetap ngelihatnya tuh, aku mau ngeliat ke atas, dia nggak mau ngeliat ke atas, dia tetap ngeliat. Nah tuh, bagus ya, tuh bagus, oke, sip, bagus, oke tuh bagus ya, iya asik, oke. Udah rapi. Tuh, kalau kalian lihat juga player controllernya X-nya tetap 0 gitu. Tuh. X-nya tetap 0, cuma Y aja yang berubah-berubah. Nah, sekarang gimana cara kita bisa nge-aim literally ke atas juga? Nah, ini agak susah jujur. Tapi for now aku mau coba eksperimen. Jadi, kita mau bereksperimen. Gini, kalau kalian tahu di player controller, kalian buka di bagian armatur, kalian buka di bagian Mixamo hips and then spine. Spine itu artinya tulang belakang nih. Kalau spine kalian rotasi tuh. Spine 2, tuh. And then spine 3. Nah, di sini ini kan spine and then spine 1 and then spine 2. Nah, spine 2 di sini baru masuk ke bahu sama dada. Nah, kalau kalian lihat di spine 2 aja, kita nggak usah jauh-jauh. Di spine 2 aja. Di spine 2, ini kalau kalian lihat dia bisa, nah, tuh, tengok nggak kalian? Maksudnya kalian dari sini udah bisa kebayang nggak? Kalau semisal spine 2 aja bisa begini nih, no, ya berarti kalau gitu kita rotasi spine 2 aja. Tuh ya kan? Tuh, spine 2 bisa begini nih. Ya kalau gitu kita rotasi spine 2 aja udah. Nah, satu hal yang perlu kalian tahu lagi, ini pastikan kalian ada di pivot and then ini di lokal. Nah, spine 2 udah betul tuh ya, dia aksisnya beres. Maksudnya gimana bang aksisnya beres tuh? Aksisnya, Z-nya yang biru hadap depan, betul. Y-nya hadap atas, betul. X-nya yang merah hadap samping kanan, betul. Kalau kita lihat spine 1, oke, spine 1 juga beres. Z-nya hadap depan, X-nya hadap kanan, Y-nya hadap atas. Kita lihat spine, oke, spine juga beres. Jadi gini, kebetulan kalau kita pakai rigging dari Mixamo, beres semua nih aksisnya. Karena kalau kalian mungkin nanti ada model custom, atau kalian mungkin nanti rigging sendiri gitu ya, kayak kalian punya karakter dengan rigging yang sendiri, itu kalian harus lihat di sini. Kalau semisal kalian spine-nya yang nanti untuk jadi target look at, jadi spine ini yang akan look at gini kan. Kalau spine-nya ternyata nggak beres, ininya nih, ya, arahnya, soalnya bisa aja nanti spine kalian tuh malah Z-nya hadap sono, gitu. Dan X-nya malah yang ke atas. Bisa aja nanti nggak beres kayak gini. Ini kan beres ya, Z biru hadap depan, Y hadap atas, X hadap samping kanan. Ini kan beres. Bisa aja nanti kalian nggak beres kalau kalian pakai custom model. Nah, itu sebabnya kalau kalian pakai custom model, pastikan di Blender atau di Maya atau dimanapun itu kalian ngerigging, pastikan riggingnya beres kayak gini. Mungkin itu kita bahas di tutorial lain waktu, karena itu hubungannya lebih ke art ya, bukan ke game development. Lebih tepatnya bukan ke programmingnya, itu lebih ke art, lebih ke Blender. Jadi kita bahas di lain waktu aja. Yang penting kalian pakai punya aku dulu aja, karena kita udah beres nih. Dia lihatnya udah ke depan, spine-nya. Ini ke atasnya udah betul, sampingnya udah betul. Z-nya udah hadap depan, Y-nya udah hadap atas, X-nya udah hadap kanan. Ini udah fix betul. Kalau udah betul gini kita udah enak. Tinggal nanti kita gini. Kita nanti di sini kita yang look at bukan transform, tapi spine. Itu sebabnya di sini kita bisa bikin referensi lagi, yaitu ke public and then transform, yaitu spine. Gini ya, spine. And then nanti di sini
ketika look at, kita bukan mengkurangkan posisinya dengan transform kita, tapi dengan spine. Ini juga bukan dengan transform.rotation, tapi spine. Jadi mau kita buat spine yang akan look at atau ngerotate nanti gitu. Logikanya, paham ya? Jadi, make sense kan? Udah ketebak kan cara berpikirnya kan? Jadi spine ini nanti yang mau kita buat kayak dia untuk nge-aim gitu. Jadi di sini di player controller kita tinggal masukkan spine ini ke sini. Aku mau pakai spine 1 aja deh, spine 1. Jadi biar dia tengah-tengah gitu ya, nggak terlalu bawah, nggak terlalu atas juga, tapi tengah-tengahnya, sweet spot. Jadi player controller aku masukin spine 1, and then aku coba play, kita coba aim. Oke, itu ya spine 1-nya. Ya, dia memang kayak gini, tenang aja. Nanti kita perbaiki di episode selanjutnya. Coba kita pakai spine 2 deh. Spine 2. Oke. Spine 2 masih agak nggak beres ya. Berarti memang paling cocok spine 1. Kalau spine biasa gimana? Oke, spine biasa nggak beres. Berarti memang yang cocok spine 1 sih. Spine 1 ini yang cocok. Nah, ini spine 1. Kita play. Nah, itu. Spine 1. Oke, sekarang kita bikin nggak apa-apa nih. Kita bikin di sini. Dia nggak perlu look direction Y-nya 0, nggak perlu. Nggak perlu kita giniin lagi, nggak apa-apa. Jadi kita remove, kita save, kita coba play. Kita coba play. Tuh kita juga bisa ngeliat ke atas ya. Nah, tinggal masalah kok ini nggak pas ya Bang? Kan itu kan karakternya di sono, tapi kok kayak aimnya kok kayak nggak pas ya Bang ya? Kan tuh kok kayak gimana gitu ya Bang? Kayak nggak pas ya. Nah, tenang aja. Kalau nggak pas gini, kita bisa offsetin kok. Kita bisa offsetin rotasinya dengan cara kayak gini. Caranya ini kalian stuckin, jadi gini. Kan kalian play, terus kalian aim. Nah, kan ini nggak pas toh. Nah, caranya gini. Kalian stuckin dulu ini. Jadi kalian kursor kalian keluarin dari game. Jadi kursor kalian kalau bisa keluar ke Unity gini. And then kalian klik. Left click, maksudku left click. Nah, gagal. Ulangi ya. Jadi kalian aim. And then kalian kursor kalian keluarin ke Unity Editor. Ke sini maksudnya kursor kalian ke window. And then kalian left click. Udah, tenang. Kalian left click lagi. Gimana ya caranya ya? Nah, gini nih maksudku. Udah gini. Kalau udah gini di sini, copot lagi ya. Agak susah ya. Oke deh. Kalau copot-copot gitu, mending gini aja deh. Kita buat for now, karena kita mau testing dulu ya. Look at aim target ini, gini aja. Kita buat is aim itu selalu true aja dulu. Kita buat is aim di sini selalu true aja dulu. Oke. Kita buat is aim-nya selalu true aja dulu supaya kita nggak susah untuk ngetesnya ya. Jadi di sini kalau aku play, nah dia is aim selalu true tuh ya. Player controller tuh is aim-nya selalu true. Kita buat selalu true aja dulu. Kalau udah aku keluarin gini. Nah kan tuh aku udah punya kontrol enak. Nah ini gini. Tuh kita tinggal pas-pasinya gimana biar kayak seolah-olah pas gitu. Nah, cara ngepas-ngepasinya gini biar kayak seolah-olah pas gitu ya. Aim targetnya ini kita offsetin aja posisi X-nya. Posisi X-nya kita offsetin aja sampai kita merasa pas karakter kita kayak seolah-olah hadap depan. Gitu, udah enak toh. Nih. Position X-nya ini loh, aim target ini, position X aim target kita offsetin supaya sampai ke dimana seolah-olah ya, aku bilang seolah-olah player kita ini kayak meng-aim ke depan. Mungkin kayak gini. Ini menurutku kalau kayak gini nih, mana ya? Nah begini, menurutku ini player udah kayak seolah-olah meng-aim ke depan ya, 14 ya, 15. Nah jadi ini menurutku ini kayak player udah kayak meng-aim ke depan nih. Ini menurutku player kayak udah meng-aim ke depan nih. Ini, gitu, tuh. Ini menurutku kayak dia udah bisa meng-aim ke depan nih. Tuh udah kayak udah pas nih kalau menurutku sih. Kalau menurutku sih ini udah pas sih ya. Kalau kalian terserah kalian. Jadi kalau gitu aim targetnya X-nya ku offsetin jadi 15. Oke, jadi kalau gitu di sini X-nya aim target ku set jadi 15. Jadi again ya di Unity itu kalau kalian mengubah sesuatu di game ketika main game gini, itu nggak kesimpan. Jadi kalian perlu ubah lagi ketika lepas dari gamenya, ketika quit. Di sini posisi 15 X-nya. Oke, sekarang kalau aku coba play, udah. Nah, tuh udah bisa tuh. Tuh udah bagus tuh. Tuh ya. Kalau kita lihat di sini, tuh karakter kita tuh udah agak lucu. Udah agak lucu ya, tuh. Udah bisa tuh. Tuh. Oke. Sip. Kalau udah bisa begini, udah bagus. Sip. Kalau gitu, sekarang aku tahu ini masih ada error begini kayak agak mengerikan aja ya. Dia tulang
tulangnya bisa muter kayak gini. Ya agak mengerikan aja. Kita perbaiki di episode selanjutnya, oke? Sampai jumpa di episode selanjutnya. Yang penting sejauh ini coba lihat deh, progres kalian udah luar biasa loh ya. Udah jauh, udah belajar banyak hal. Gimana? Seru kan belajar bikin game? Mudah dipahami kan kalau belajar bareng aku? Nah, aku tahu beberapa dari kalian ada yang udah nggak sabaran untuk belajar langsung ke versi lanjutannya. Ada lagi berbagai sistem yang seru untuk kita pelajari dan kita pahami dengan mudah tentu saja. Jadi cek link di description untuk versi lanjutannya dan kutunggu kalian di grup WA. Karena nggak cuma versi lanjut dan game jadi saja yang akan kalian pelajari, tapi juga grup WA untuk kita saling bantu dan Google Meet one-on-one dengan aku bila kalian ada masalah. Oke? Jadi kalau gitu yuk lanjut belajar membuat game dan mari kita ke episode selanjutnya.